Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita belajar kembali dari rumah kalian masing-masing ya. Tentunya belajar bersama Usiin. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 4, yaitu kita masuk ke tema 5, subtema 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Langsung saja ya, kita mulai bersama untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah, video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja, hari ini yang pertama kita akan belajar yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kalian harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Apa itu informasi? Ya, informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Kemudian, suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya. Nah, kata tanya itu apa aja ya? Ya, yang pertama itu adalah apa, kemudian ada siapa, ada kapan, kemudian ada bagaimana, ada di mana, dan yang satu lagi adalah mengapa. Nah, itu adalah kata tanya. Nah, kira-kira apa ya kegunaan dari kata tanya tersebut? Ya, yang pertama itu adalah apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kemudian siapa? Siapa itu untuk bertanya, yaitu untuk menanyakan tokoh di dalam sebuah cerita. Kemudian kapan itu untuk menanyakan, yaitu suatu waktu ya, waktu untuk menanyakan yaitu kapan. Kemudian di mana, kira-kira apa ya? Ya, di mana itu berarti untuk menanyakan suatu tempat. Kemudian yang mengapa itu untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang terakhir adalah bagaimana itu untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, itu adalah kegunaan dari beberapa kata tanya. Ya, selanjutnya, biasanya jawaban dari pertanyaan itu bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Apa itu maksudnya tersurat dan tersirat? Jawaban tersurat itu berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Ya, selanjutnya yang pertama menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Bagaimana menyampaikan jawaban? Nah, untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, tadi ya sudah ya, terlebih dahulu kalian harus baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Nah, bagaimana cara membaca yang baik? Yaitu dengan membaca dalam hati dan tidak bersuara. Nah, dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat untuk mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana menceritakan kembali isi teks? Yaitu menceritakan kembali isi teks itu dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Nah, jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi itu dapat dipahami dengan baik oleh pendengarnya. Gitu ya. Ya, kemudian bagaimana menjelaskan informasi dari teks yang dibaca?
Nah, langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah untuk informasi dari teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Jadi untuk judul teks itu diperhatikan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu bacalah teks itu dengan saksama. Bisa dalam hati ya, tadi biar dapat mengetahui isi-isi informasi dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Ya, dari masing-masing paragraf, misal ada 1 atau 2 atau lebih, kalian cari terlebih dahulu untuk kata kuncinya. Kemudian yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Jadi dipahami kalimat utamanya. Kemudian semua kalimat utama yang kita temukan itu merupakan informasi penting dari teks tersebut. Gitu ya. Itu cara langkah-langkah informasi dari teks yang dibaca. Ya, selanjutnya mari kita membaca. Perhatikan teks berikut ini. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman atau di Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 9 November 1864. Peto Syarif adalah panggilan ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpanan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, dari teks tersebut, kita bisa mencari informasi penting yang kita ambil dari teks tersebut, yaitu nama lengkap Tuanku Imam Bonjol itu adalah siapa? Ya, namanya adalah Muhammad Shahab. Kemudian, Tuanku Imam Bonjol itu lahir di mana? Ya di Pasaman atau Sumatera Barat tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864 di usia 92 tahun. Yaitu adalah contoh dari informasi penting dari teks yang sudah disediakan. Ya, selanjutnya bagaimana mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran? Ya, peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Nah, pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Ya, penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran itu diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Itu ya, itu cara mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ya, untuk pembelajaran kali ini silakan kalian buka kembali untuk di tema 5 subtema 1 bisa pelajari kembali untuk video ini dan ditambah dengan di buku pena kalian. Untuk kali ini tidak ada tugas terlebih dahulu ya. Tugasnya yaitu hanya mengulang kembali, membaca kembali untuk video pembelajaran untuk tema 5 subtema 1. Gitu ya. Kurang lebihnya Usi minta maaf. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan jaga hafalan kalian. Sering membaca, karena dengan membaca kalian akan mendapatkan wawasan yang baru. Cukup sekian dari Usin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.